Inilah Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya, bersama Ustadz Hasan El-Qudsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami dan perlu kita yakini bahwa Allah lah yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia di muka bumi ini. Hal itu pasti memiliki tujuan yang agung. Di antara tujuan itu tidak lain adalah bagaimana hidup kita semuanya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Termasuk dalam makna ubudiyah adalah segala aktivitas yang dimaksudkan untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ibadah ritual seperti melaksanakan sholat, puasa Ramadan, zakat, dan haji, ataupun ibadah yang sifatnya non-ritual seperti membantu sesama, bekerja, dan berkreasi. Semua ubudiyah itu haruslah memiliki orientasi yang jelas, yaitu dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tergantung pada niat kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, amal-amalan itu hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Pendengar setia MFM dimanapun berada, orientasi hidup seorang muslim dengan segala bentuk dan aktivitasnya tidak boleh lepas dan melenceng dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Karena bagi seorang mukmin, hidup adalah ibadah. Islam tidak hanya mengurusi ibadah ritual, melainkan juga ibadah sosial. Ternyata kalau kita teliti, ibadah sosial mendapatkan porsi yang banyak dalam praktek dan teorinya. Hal ini terlihat ketika Rasulullah SAW berbicara tentang akidah. Beliau menegaskan bahwa iman itu 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah syahadat, sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, semua kehidupan seorang mukmin dan aktivitasnya haruslah semuanya ditata dan diorientasikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semuanya akan menjadi investasi yang bermanfaat baginya baik di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam perjalanan hidup, manusia sering lupa terhadap orientasi kehidupannya. Gemerlapan dunia, padatnya aktivitas, serta hiruk-pikuk kehidupan tidak jarang menyeret manusia jauh dari tujuan hidupnya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Tentu hal demikian itu adalah telah melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Allah dari seorang hamba. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa pada suatu hari Rasulullah keluar menuju suatu tempat. Tiba-tiba beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau bertanya, yang artinya adalah, apakah yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada saat seperti ini?
Mereka berdua menjawab, kami keluar karena lapar, wahai ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku keluar karena sesuatu yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian berdua. Marilah kita pergi bersama. Maka mereka pun pergi bersama Rasulullah SAW, lalu mendatangi rumah seorang dari Ansor. Ketika dia melihat Rasulullah SAW dan kedua sahabat tersebut, maka sang pemilik rumah berkata, alhamdulillah, pada hari ini tidak ada seorang pun yang mendapatkan tamu yang lebih mulia daripada tamuku ini. Perawi berkata, dia pun segera membawakan untuk mereka sedandang kurma, dan di dalamnya terdapat kurma yang matang dan muda. Makanlah ini, kata tuan rumah. Lalu ia mengambil pisau dan menyembelih kambing. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berikanlah kepada kami kambing yang sudah tidak diperah susunya. Maka dia pun menyembelih kambing tersebut dan mereka pun makan dagingnya. Kemudian mereka minum. Pada saat mereka sudah kenyang dan dahaga hilang, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar, lalu setelahnya kalian pulang telah mendapatkan nikmat ini. Itu artinya bahwa seluruh kehidupan kita akan ditanya oleh Allah SWT. Maka sudah seharusnya kita meluruskan kembali orientasi hidup kita selama ini hanya untuk Allah SWT. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.